Ya, kita lanjut pada materi limit di ketakinggaan ya. Coba kalian perhatikan di sini diberikan soal menentukan nilai limit X mendekati tak hingga akar 4X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 3 dikurang akar 4X pangkat 2 dikurang 3X plus 1 ya. Nah, masih ingat untuk menyelesaikan soal seperti ini kita bisa menggunakan trik cara cepat ya. Masih ingat ya, ini rumusnya ya. Jadi kalau di sini ada bentuk seperti ini di mana untuk koefisien X kuadratnya ini angkanya sama ya, seperti di sini sama-sama A, maka kita bisa gunakan cara cepat seperti ini. Maka hasilnya adalah nilai B itu posisinya ada di tengah sini ya. Kemudian dikurang Q-nya juga ada di tengah, dibagi 2 akar A. A-nya tadi adalah koefisien dari X pangkat 2-nya. Nah, kembali ke soal yang di atas ya. Nah, jadi kalau kita mau menyelesaikannya berarti sama dengan B dikurang Q dibagi 2 akar A ya, karena di sini untuk koefisien X kuadratnya atau A-nya sama ya, sama-sama 4. Berarti kita bisa gunakan cara cepat yang ada di sini. Nah, untuk di sini B-nya adalah 2. Jadi 2 dikurang Q-nya min 3 dibagi 2 akar A. A-nya yang di depan ya, A-nya 4. Nah, tinggal kita selesaikan. 2 ini min kali min jadi plus, 2 plus 3 dibagi 2 akar 4 2. Nah, hasilnya 2 tambah 3 5, 2 kali 2 4. Jadi hasil dari limit X mendekati tak hingga akar 4X pangkat 2 ditambah 2X plus 3 dikurang akar 4X pangkat 2 dikurang 3X plus 1 adalah 5/4. Nah, sekarang kita lihat soal bentuk yang kedua ya. Ini penyelesaiannya hampir sama, cuman bedanya bagian belakangnya belum menjadi bentuk akar. Maka supaya kita bisa menyelesaikannya dengan cara yang seperti tadi, maka bagian belakang ini harus kita jadikan bentuk akar. Nah, bagaimana caranya? Nah, masih ingat ya, kalau sebuah bilangan kalau ingin dijadikan bentuk akar, maka bilangan tersebut kita kuadratkan atau kita pangkat 2. Nah, sama juga yang di sini ya, kita akan mengubahnya menjadi bentuk akar. Nah, untuk bagian depannya sendiri tidak kita apa-apakan, yang kita ubah bagian belakangnya ya. Jadi bagian belakangnya kita ubah menjadi bentuk akar dengan syarat ya, bilangan ini tadi kita kuadratkan dulu ya. Kita kuadratkan. Nah, untuk menguadratkannya seperti biasa 2x min 5 pangkat 2 itu sama dengan 2x min 5 kali 2x min 5 ya. Hasilnya adalah 4x kuadrat ya. 2x kali min 5 itu min 10 kali 2 jadinya min 20. Min 20x plus min 5 kuadrat 25. Nah, sekarang sudah sama ya. Sama bentuknya menjadi bentuk akar. Nah, bagian depannya sama-sama 4. Berarti kita bisa gunakan cara yang seperti tadi ya. Jadi ini sudah sama dengan bentuk umum. Nah, masih ingat tadi caranya ya? Tadi tinggal kita cari selisihnya yang bagian tengah ya. Di sini B-nya 4, Q-nya min 20 ya. Jadi sama dengan 4 dikurang min 20 dibagi 2 akar A. Nah, kebetulan A-nya juga sama dengan yang tadi ya, A-nya 4. Hasilnya 4 min kali min plus 4 plus 20, 2 akar 4 2. 4 tambah 20 24, 2 kali 2 4. 24 bagi 4 hasilnya 6. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya. Di sini ada diberikan 3 buah soal ya, bentuk limit mendekati tak hingga ya. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan cara cepat ya. Masih ingat untuk cara cepatnya? Perhatikan di sini kita melihat pangkat tertingginya ya. Perhatikan pangkat tertingginya. Kalau pangkat tertinggi yang atas ya, yang atas ini lebih besar daripada yang bawah ya, M lebih besar dari N, maka nanti hasilnya adalah
tak hingga. Tapi kalau sama, yang atas sama dengan yang bawah, nih M sama dengan N, maka hasilnya adalah A per B. A-nya tadi koefisien pangkat tertingginya yang bagian atas, B-nya koefisien pangkat tertinggi yang bagian bawah ya. Kemudian kalau yang bawah ini yang lebih besar ya, lebih besar dari yang atas, di mana N-nya lebih besar dari M, maka hasilnya nanti sama dengan 0. Nah, tinggal kita cocokkan di sini ya. Nah, soal nomor 1, di sini pangkatnya 4. Ya, yang bawahnya juga 4. Berarti pangkatnya sama ya, sama-sama 4. Maka tadi berdasarkan sifat ini, hasilnya adalah A per B. A itu koefisien pangkat tertingginya ya, bagian atas, yang B koefisien pangkat tertinggi yang bagian bawah. Jadi hasilnya di sini adalah 6 per 3. 6 bagi 3 hasilnya 2 ya. Kemudian soal nomor 2, perhatikan pangkat tertinggi yang bagian atas 4, bagian bawah 3. Berarti yang atas lebih tinggi dari yang bawah ya. Ini kalau yang atas lebih tinggi dari yang bawah seperti ini, maka hasilnya adalah tak hingga ya. Kemudian terakhir, yang bagian atas ini lebih kecil dari yang bagian bawah ya. Yang bagian atas ini kurang dari bagian bawah ya untuk pangkat tertingginya. Makanya hasilnya adalah sama dengan 0 ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjut lagi ke limit trigonometri. Nah, perhatikan di sini ada soal limit X mendekati pi per 4, 3 cos 3X dibagi sin 2X. Nah, soal seperti ini ya bisa kita coba selesaikan dengan substitusi langsung. Bisa kita coba ya untuk limit X mendekati pi per 4, 3 cos 3X sin 2X. Kita tinggal mengganti nilai X-nya dengan pi per 4. Jadi di sini 3 cos 3 pi per 4, yang bagian bawahnya sin 2 kali pi per 4 ya. 3 cos. Nah, kalau kalian tidak terbiasa dengan radian, kalian bisa mengubahnya ke derajat ya. Pi per 4 ini sama dengan 180 dibagi 4. 180 bagi 4 berarti 45 ya. Jadi cos 3 kali 45 derajat. Kemudian yang bawah sin 2 kali pi per 4, 2 kali 45 derajat. Nah, hasilnya 3 cos ya, 3 cos 3 kali 45 berarti 135 derajat, sin 2 kali 45 berarti 90 derajat ya. 3 cos 135 ya, kita lihat untuk cos 135. Nah, posisinya di sini ya, ini di sini, ini 45 derajat, ini 135 ya. 0, 90, sini 180 ya. 135 tuh antara 90 dengan 180, dia posisinya di bawah, berarti min setengah akar 2 ya. Kemudian untuk sin 90, sin seperti huruf S ya. Nah, di sini 90. Nah, sin 90 1. Jadi hasilnya 3 kali min setengah akar 2 dibagi 1. 3 kali min setengah berarti min 3 per 2 akar 2 ya. Kemudian soal berikutnya, di sini limit X mendekati 0, 4X tangen kuadrat 6X dibagi sin 2X kali sin pangkat 2 3X ya. Nah, kalau soal seperti ini kita bisa menyelesaikannya dengan cara cepat juga ya. Kita nanti tinggal mengambil koefisien-koefisien dari X-nya. Nah, supaya tidak keliru, kita uraikan dulu yang pangkat 2 di sini ya. Nah, jadi di sini limit X mendekati 0, 4X, tannya kita uraikan jadi tan 6X, tan 6X. Nah, bawahnya juga sama, sin 2X, sin 3X, sin 3X. Nah, di sini kita menggunakan sifat limit trigonometri ya. Nah, ini berpasangan semua ini. Nah, karena dia berpasangan, maka kita bisa langsung mengambil koefisiennya untuk hasilnya. Jadi di sini 4 per 2, di sini 6 per 3,
Di sini juga 6/3. Nah, tinggal kita selesaikan. 4 bagi 2, 2, 6 bagi 3 juga 2, 6 bagi 3 juga 2. Ya, 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Nah, kemudian kita ke turunan fungsi trigonometri ya. Di sini diketahui Gx sama dengan cos 2x min pi. Jika G aksen X adalah turunan pertama dari Gx, maka nilai G aksen pi per 3 adalah, nah untuk soal seperti ini berarti kita harus mencari dulu turunan Gx-nya. Nah, di sini Gx cos 2x min pi. Kita cari dulu turunannya. Turunannya ya, cos 2x min pi. Cos turunannya min sin ya, min sin 2x min pi. Kemudian turunan 2x min pi adalah 2. Jadi hasilnya adalah min 2 sin 2x min pi ya. Ini turunannya. Kemudian kita tinggal ganti x-nya dengan pi per 3 ya. Jadinya min 2 sin x-nya kita ganti dengan pi per 3. Berarti 2 pi per 3 dikurang pi ya. Hasilnya min 2 sin 2 pi per 3 dikurang pi. Kita samakan penyebutnya ya. Penyebutnya jadinya 3 ya. 3 bagi 3 1. 1 kali 2 pi berarti 2 pi. 3 bagi 1 3. 3 kali pi berarti 3 pi ya. Nah, jadi hasilnya min 2 sin 2 kurang 3 berarti min pi per 3 ya. Min 2. Nah, ini karena sin min pi per 3 ini sama dengan min sin pi per 3 ya. Min kali min jadinya plus 2 sin. Nah, kalau bingung dengan radian bisa diubah ke derajat ya. Pi per 3 ini sama dengan 180 bagi 3 berarti 60 derajat. Nah, untuk sin 60 di sini ya, mendekati 90 berarti setengah akar 3. Ya, 2 kali setengah 1 berarti hasilnya adalah akar 3. Masih turunan fungsi trigonometri. Nah, di sini kita akan mencari turunan pertama dari fx sama dengan sin pangkat 5 2x plus 4 ya. Untuk mencari turunannya mudah saja, di sini f aksen x. Nah, kita turunkan satu persatu ya. Dari mulai pangkatnya ya. Jadi masih ingat kalau misalkan ada ax pangkat n, maka turunannya adalah n dikali a x n min 1. Jadi kalau ada pangkat seperti ini, mencari turunannya berarti 5 sin, nah 5 dikurang 1 berarti 4 ya. 5 sin pangkat 4 sin 2x plus 4. Nah, ini kita sudah mencari turunan untuk pangkatnya ya. Sekarang kita ke sinnya lagi ya. Turunan sin adalah cos ya. Turunan sin cos 2x plus 4. Nah, selesai untuk sinnya. Sekarang yang di dalam kurung, turunan 2x plus 4 adalah 2. Nah, sudah semuanya kita cari turunannya, tinggal kita selesaikan ya. Di sini 5 kali 2 hasilnya 10. Jadi 10 sin pangkat 4 2x plus 4 cos 2x plus 4. Nah, inilah turunan pertamanya ya. Nah, kemudian kita ke soal berikutnya. Di sini diminta mencari turunan kedua. Turunan kedua dari fx sama dengan 6 sin 2x. Nah, berarti kita mencari turunannya 2 kali ya. Hasilnya nanti kita turunkan lagi. Nah, ini turunan pertama 6 sin 2x berarti 6 turunan sin cos 2x ya. Kemudian turunan 2x-nya 2. Jadi hasilnya 6 kali 2 12 2x. Ini turunan pertama. Sekarang kita cari turunan keduanya. Sama caranya ya. 12 turunan cos itu min sin 2x, turunan 2x-nya juga 2 ya. Nah, tinggal kita kali 12 kali min 12 kali 2 min 24. Min 24 sin 2x. Inilah turunan keduanya.
Nah, soal berikutnya di sini diminta mencari nilai maksimum fungsi Gx sama dengan 7 sin 2x plus pi per 2, x-nya lebih dari sama dengan 0 tapi kurang dari sama dengan pi. Nah, untuk soal seperti ini sangat mudah sekali ya untuk mencari nilai maksimum atau nilai minimum. Kita tinggal melihat koefisien di depan sini ya. Karena kita tahu untuk nilai sin ya, nilai sin itu paling tinggi 1. Jadi kalau ditanya nilai maksimum, berarti kita tinggal mengalihkan 7 dikali 1. Hasilnya adalah 7. Jadi nilai maksimumnya adalah 7 ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi distribusi peluang binomial ya. Perhatikan di sini ada sepasang pengantin baru merencanakan mempunyai 3 anak. Jika variabel X menyatakan banyak anak laki-laki, maka nilai P X sama dengan 2 adalah, nah di sini kalau kita lihat ya, kalau anak itu kan kemungkinannya hanya 2 ya, laki-laki dan perempuan ya. Jadi hanya ada 2. Nah, di sini dia ingin merencanakan punya 3 anak ya. Jadi kalau misalkan kita bikin diagram pohonnya, ini misalkan anak pertama kemungkinannya laki atau perempuan. Kemudian untuk anak kedua juga sama ya, laki atau perempuan. Laki dan perempuan. Untuk anak ketiga juga sama ya. L P laki atau perempuan ya, laki atau perempuan, laki atau perempuan, laki atau perempuan ya. Jadi di sini ruang sampelnya ya ada 8 ya, LLL, kemudian LLP, LPL, LPP, kemudian PLL, PLP, PPL, PPP ya. Jadi di sini ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi jumlah ruang sampelnya adalah 8. Nah, di sini diminta untuk variabel X-nya adalah menyatakan banyak anak laki-laki ya. Anak laki-laki di sini ya berarti yang ada L-nya ya. Nah, diminta di sini X-nya sama dengan 2. Berarti kita lihat yang L-nya ada 2. Nah, L-nya ada 2 berarti LLP, LPL, PLL ya, ada 3 ya. Nah, untuk X-nya ya di sini LLP, LPL, PLL. Jadi ada 3 ya, ada 3. Nah, berarti untuk peluang X sama dengan 2 di sini adalah 3/8. Nah, sekarang kita ke soal distribusi peluang binomial ya. Perhatikan di sini diberikan soal ya. Diketahui peluang variabel acak X sebagai berikut. Fx sama dengan 0 untuk X yang lain dan X/5 untuk X sama dengan 1, 2, dan 3 ya. Ditanyakan nilai peluang untuk X lebih dari sama dengan 1 tapi kurang dari sama dengan 3. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, karena ditanya di sini peluang untuk X mulai dari 1 sampai 3, maka di sini hasilnya adalah F1, F2, dan F3 ya. Untuk nilai F1 lihat di sini fungsi fx-nya, untuk nilai x-nya 1 adalah x/5. Jadi tinggal diganti x-nya dengan 1, berarti 1/5. Kemudian untuk F2 juga sama ya, diganti x-nya dengan 2 berarti 2/5, dan F3-nya juga sama 3/5. Sehingga hasilnya adalah 1 tambah 2 tambah 3 ya, 3 tambah 1 tambah 2 3 tambah 3 6 ya, jadi 6/5 ya. Ya, berikutnya distribusi peluang binomial masih ya. Di sini soalnya terkait fungsi peluang kumulatif ya. Di sini diberikan fungsi peluang kumulatif ya, kemudian diminta mencari nilai P X sama dengan 2 atau X sama dengan 4 ya. Jadi kalau P X sama dengan 2 atau X sama dengan 4, maka ini sama aja dengan peluang
X sama dengan 2 ditambah ya karena ada kata atau, peluang X sama dengan 4. Nah, di sini yang diketahui adalah peluang kumulatifnya ya, F-nya F besar. Nah, kita akan mencari F kecilnya ya. Nah, jadi F2 di sini itu sama aja dengan F2 dikurang F1 ya. Nah, kemudian untuk F4 berarti F4 dikurang F3 ya. Ini sudah kita pelajari di kelas 12 ya. Nah, kemudian untuk F2-nya kita lihat di sini. Perhatikan di sini tanda sama dengannya ya. Nah, di sini ada sama dengan 2, berarti ini adalah nilai F2-nya. Jadi F2-nya adalah 11/16. Kemudian F1-nya ini ya. Ini X sama dengan 1-nya berarti 5/16. Ya, kemudian untuk F4 berarti nih yang X sama dengan 4 berarti 1 dikurang F3 ini ya, X sama dengan 3, 15/16. Nah, tinggal kita hitung 11 kurang 5 ya. 11 kurang 5 berarti 6 ya, 6/16. Kemudian 1 dikurang 15/16. 1 ini sama aja dengan 16/16 ya. 16 kurang 15 itu 1 ya. Ya, 16 kurang 15 1. 1/16. 6/16 tambah 1/16 hasilnya 7/16. Jadi ini adalah peluang X sama dengan 2 atau X sama dengan 4 ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal terakhir yaitu distribusi peluang binomial masih ya. Nah, di sini diberikan soal cerita ya. Seorang penjaga gawang profesional itu mampu menahan tendangan penalti dengan peluang 3/5 ya. Dalam sebuah kesempatan itu dilakukan 5 kali tendangan. Peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan penalti tersebut adalah ya. Kita perhatikan untuk rumus yang digunakan adalah Pi X sama dengan X ya, sama dengan NCX Pi pangkat X dikali Q pangkat N min X, dimana X di situ adalah banyaknya peristiwa sukses, kemudian N-nya adalah banyaknya percobaan, Pi adalah probabilitas atau peluang sukses, dan Q adalah probabilitas gagal atau peluang gagal ya, dimana Q-nya itu sama dengan 1 dikurang P ya. Nah, sekarang kita lihat unsur-unsur yang diketahui di soal ya. Nah, di sini disebutkan dia mampu menahan tendangan penalti dengan peluang 3/5. Berarti ini adalah peluang suksesnya ya. Berarti P itu sama dengan 3/5. Nah, karena di sini Q itu sama dengan 1 dikurang P ya, maka untuk Q-nya tinggal kita kurang 1 dikurang 3/5 ya. 1 kurang 3/5, 1 kali 5, 5, 5 kurang 3 bagi 5. Hasilnya 2/5. Ini untuk Q-nya. Kemudian di sini dilakukan 5 kali tendangan. Ya, 5 kali tendangan berarti ini adalah banyaknya percobaan. Ya, jadi N-nya sama dengan 5. Ya, kemudian di sini yang ditanya adalah peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan. Ya, mampu menahan berarti ini yang suksesnya ya. Jadi di sini nilai X-nya sama dengan 3. Nah, kita sudah memperoleh semua unsur-unsur yang diperlukan ya. Kita tinggal masukkan sesuai dengan rumusnya ya. Jadi P X sama dengan 3 itu sama dengan NCX berarti 5 C3 Pi pangkat X berarti 3/5 pangkat 3, Q-nya 2/5 pangkat N dikurang X, N-nya 5, X-nya 3 ya, 5 dikurang 3 ya. 5C3 berarti 5 faktorial, ini kombinasi ya, 3 faktorial dikali 5 kurang 3 faktorial ya. Ini 3/5 pangkat 3, 2/5 pangkat 5 kurang 3, 2 ya. Nah, sekarang kita tinggal selesaikan ya. 5 faktorial berarti 5, 4, 3, 2, 1 ya. Kemudian 3 faktorial 3, 2, 1
Ini 5 kurang 3, 2 faktorial. 2 faktorial itu 21 ya. 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3 itu 27. 5 pangkat 3, 5 kali 5 kali 5, 125 ya. Kemudian 2 pangkat 2, 4. 5 pangkat 2, 25 ya. Kita bisa sederhanakan di sini ya, yang sama dicoret ya. 4 bagi 2 dapat 2 ya. Ini 25 bisa kita coret dengan 5 ya. 25 bagi 5 masih sisa 5 ya, sehingga kita peroleh 2 kali 27 kali 4 ya, hasilnya adalah 216. Kemudian 125 kali 5 adalah 625. Jadi hasilnya adalah 216 per 625. Ya, demikian penjelasan Ibu ya terkait review materi untuk persiapan ujian madrasah matematika peminatan tahun pelajaran 2021-2022 ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah dan hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.